tidak semua rasa harus bertemu dengan pemiliknya, bahwa tidak semua hati harus saling memiliki ketika jatuh cinta. Mungkin itu kalimat yang bisa jadi pegangan sekarang. Jadi agak sebel kalau ngejalani hari-hari akhir pekan kayak gini. Emang gak sulit, tapi kalau dijalani terasa berat banget. Gak tahu ada apa, gak tahu kenapa, gak banyak kerjaan, tapi kalau dijalaninya terasa sangat berat. Ada banyak kesedihan yang tidak disukai oleh beberapa orang. Kesedihan dianggap sebagai kelemahan. Hidup dalam keabu-abuan itu gak enak. Kata harusnya yang menjadi menyalahkan diri sendiri tanpa permintaan maaf. Harusnya aku gak mencintai dia. Harusnya aku gak kerja di sini. Harusnya dan harusnya yang masih banyak lagi. Seperti mempertanyakan takdir Tuhan, ya kan? Mungkin lebih tepatnya, sejak kecewa banyak hal yang dapat aku pikirkan kembali dan temukan, meski nyatanya ini tidak sebahagia sebelumnya. Beberapa hari sebelum ini, aku banyak dihubungi teman-teman dekat. Banyak yang bercerita tentang harinya yang buruk, kisah percintaannya yang sedang gak baik-baik aja. Lucunya, mereka bilangnya karena jarak. Banyak pertikaian mereka ciptakan, saling menyalah-nyalakan, saling mengungkit satu-satu kebiasaan buruk pasangan, yang akhirnya saling menjatuhkan, sampai berpisah, tanpa pamit. Ada lagi hanya karena beda tempat ngopi. Ngopi loh ini. Minta pisah dan menyelesaikan hubungan yang sudah dibangun hampir 3 tahun lamanya. Ini konyol. Bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar atau mencari pembenaran. Enggak begitu. Aku tidak membenarkan bahwa hubungan baik lahir dari pribadi yang baik. Ternyata ini hanya soal kesepian. Dari semua hal yang udah aku lewati dan sampai di titik ini, siapapun, aku, kamu, bahkan yang lainnya telah menjadi satu pribadi yang kuat dengan sepi. Ya, sepi yang selalu menjadi bagian terberat menurut orang lain yang tidak mengerti. Mungkin begini, di dunia ini ada banyak kesedihan yang tumbuh di kehidupan yang rentan dengan lingkungan yang kuat dan tidak mendapatkan tempat semestinya. Dan mereka dituntut untuk tidak menangis, tidak lemah, yang menjadikan mereka ketika sedih menjadi sebuah hal yang sudah biasa, tidak ada yang spesial. Padahal hidup ini bukan hanya soal sedih, bahagia juga ada di dalamnya. Ternyata sendiri ini menyenangkan dan membantu kita menjadi lebih baik. Tapi semenjak ada teman, ada banyak hal-hal yang ternyata bisa lebih menyenangkan dibandingkan dengan kesedihan. Lalu, apakah kesedihan harus meneteskan air mata? Enggak, ternyata enggak. Aku bisa, bahkan selalu tidak meneteskan air mata meski di dalamnya ada kecewa. Benar, gak semua rasa harus bertemu pemiliknya. Aku memilih untuk tidak mendengar terlalu, untuk tidak meraba-raba mendengarkan sesuatu ataupun sengaja untuk mendengarkan. Kecewa membuat beberapa hal yang aku temukan dalam diriku hilang sebagian. Meski aku tidak kehilangan material apapun, hal kecil yang nyatanya tidak mudah kamu wujudkan. Hal besar yang nyatanya hampir tidak pernah kita bahas. Aku yakin di antara kesedihan kita memiliki cara terbaik dan masing-masing untuk menyimpan kesedihan itu dalam-dalam, merapikannya, untuk membuat diri kita lebih baik, beranjak, dan tidak berhenti di situ. Sebab kesedihan hanyalah teman sepi, bukan untuk teman dalam keadaan apapun. Semangat ya untuk kalian yang sedang beranjak dari apapun.